Gue Revaltianta dengan NIM 24040674 dari kelas 2024D. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gaya dan model kepemimpinan melalui sosok inspiratif Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Bagi saya, beliau bukan hanya seorang panglima, tetapi contoh nyata bagaimana kepemimpinan dibentuk oleh karakter, situasi, dan tindakan nyata di lapangan. Jenderal Sudirman lahir dari latar belakang sederhana, namun sejak muda sudah dikenal sebagai pribadi yang disiplin, religius, dan bertanggung jawab. Kalau dilihat dari sudut pandang kepemimpinan, ada pandangan bahwa pemimpin memang dilahirkan dengan bakat tertentu. Namun, dalam kasus Sudirman, terlihat kepemimpinan juga terbentuk dari proses, pengalaman, dan nilai hidup yang dijalani sejak muda. Tidak bisa dilepaskan dari situasi besar yang terjadi saat itu, yaitu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam kondisi penuh tekanan dan konflik, justru muncul sosok pemimpin yang mampu mengambil peran penting. Ini menunjukkan bahwa terkadang situasi besar bisa melahirkan pemimpin karena adanya kebutuhan dan kepercayaan dari para pengikutnya. Dalam waktu yang relatif singkat, Sudirman dipercaya untuk memimpin pasukan hingga akhirnya menjadi panglima besar. Kepercayaan ini bukan hanya karena posisi, tetapi karena sikap dan perilakunya yang mampu meyakinkan orang lain untuk mengikuti arah yang ia berikan. Dapat dilihat seperti contoh gambar di atas, disinilah terlihat bagaimana seorang pemimpin membangun kedekatan dengan anggotanya. Bukan sekedar memberi perintah, tetapi hadir dan menjadi bagian dari perjuangan itu sendiri. Kalau kita lihat lebih dalam, keberhasilan Sudirman sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat kepemimpinannya, seperti integritas, keberanian, keteguhan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sifat-sifat ini tidak hanya berasal dari bakat, tetapi juga dibentuk dari pengalaman dan proses hidupnya. Selain dari sifat, kepemimpinan Sudirman juga terlihat dari perilakunya. Cara beliau mengambil keputusan, memberikan arahan, serta membangun semangat juang menunjukkan bahwa kepemimpinan itu terlihat dari tindakan nyata, bukan hanya dari posisi. Dapat dilihat dari gambar tersebut, meskipun dalam kondisi sakit sekalipun, beliau tetap memimpin di garis depan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberi arahan, tapi tentang memberi contoh. Apa yang dilakukan oleh Sudirman menunjukkan bahwa pengaruh seorang pemimpin tidak selalu berasal dari kekuasaan formal, tetapi dari keteladanan. Ketika seorang pemimpin konsisten antara kata dan tindakan, maka kepercayaan akan terbentuk dengan sendirinya. Dalam kondisi perang yang tidak menentu, Sudirman juga menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Kadang harus tegas, kadang harus fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu beradaptasi dengan situasi. Menariknya, dalam perjuangan tersebut juga terlihat ada kebersamaan antara pemimpin dan pasukan. Hal ini mencerminkan bahwa kepemimpinan yang baik tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan dan membangun rasa memiliki dalam kelompok. Jika dikaitkan dengan gaya kepemimpinan, Sudirman lebih menunjukkan gaya transformasional. Beliau tidak hanya fokus pada target kemenangan, tetapi juga membangun semangat, nilai, dan keyakinan dari dalam prajurit. Berbeda dengan kepemimpinan yang hanya mengandalkan reward dan punishment, Sudirman lebih mengandalkan inspirasi dan keteladanan. Dalam kondisi penuh keterbatasan, yang dibutuhkan bukan hanya perintah, tetapi harapan, dan Sudirman mampu menjaga harapan itu tetap hidup. Saya memilih Jenderal Sudirman karena beliau mencerminkan kepemimpinan yang utuh. Beliau bukan hanya memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga nilai moral yang kuat, keteladanan, serta kemampuan menginspirasi orang lain dalam kondisi yang sangat sulit. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi dari proses dan cara ia memimpin. Dari sosok Jenderal Sudirman, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan adalah kombinasi antara karakter, tindakan, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi. Seorang pemimpin yang kuat bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi yang mampu membangun kepercayaan dan menggerakkan orang lain dengan hati. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.